Let's see it. We've tuned in. The call is clear. God is speaking. Can you hear? The question remains bold and true. Are you ready for change, or are you still waiting? Samuel was chosen, set apart. He obeyed God's voice with all his heart. You are also called to speak, to stand. Romans 12 verse 2. Be transformed by the renewing of your mind so that you may discern what is the will of God. You can't stay the same. You must decide. Will you step forward or running away? This is the moment, no time to delay. Will you get changed? Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih. Kita percaya buat penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita satukan hati kita, pikiran kita, mulut kita untuk memuji dan memuliakan nama
Yesus yang mulia, yang layak kita puji, layak kita sembah. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan
Kita mau bawa pujian syukur, penyembahan kita pagi hari ini untuk Raja di atas segala raja. Yesus mulia, Kau yang termulia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu
kami boleh berdiri hari ini, semua karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami, dalam hari-hari kami, dalam setiap musim hidup kami. Penyertaan-Mu lebih dari segalanya.
kasih dan sayang-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami. Karena kasih sayang-Mu maka kami beroleh hidup. Dan oleh karena kasih sayang-Mu, kami boleh memberikan kesaksian tentang Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Pagi ini Engkau boleh bawa kami kembali datang ke tempat-Mu yang kudus. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Urapi setiap kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu memberikan pengajaran, memberikan pengertian tentang Engkau, supaya hati kami semakin dimantapkan di dunia yang saat ini nama-Mu dijual untuk memperoleh ketenaran, dan biarlah nama-Mu tetap ada di dalam hati kami, menjadi harta yang tidak ternilai. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami mulai hari ini hingga seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sungguh luar biasa pagi ini, dan tema yang boleh saya bagikan untuk hari ini adalah The Power of Holy Spirit. Judulnya agak provokatif ya. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah kuasa dari Roh Kudus. Nah, kuasa seperti apa dari Roh Kudus ini adalah kuasa di dalam hidup kita, bukan kuasa yang lain. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17, Yesus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ini ayat yang sering dipakai untuk pembenaran bagi agama lain, bahwa Yesus menyatakan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Titik sampai di situ yang digarisbawahi. Seorang penolong. Makanya ini yang selalu mereka pegang. Tapi kita semua tahu bahwa yang dimaksud oleh Kristus Yesus adalah Roh Kudus, bukan yang lain. Bukan seseorang pribadi, seorang manusia, bukan. Tetapi adalah Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Nah, apa yang terjadi pada saat-saat ini menjelang Yesus disalibkan? Ya, mereka berkumpul dalam satu perjamuan dan Yesus menyatakan bahwa Dia akan pergi ke tempat di mana mereka tidak dapat ikut. Nah, apa yang terjadi? Murid-muridnya bingung. Guru mau kemana? Kenapa aku tidak bisa ikut? Mereka timbul rasa gelisah, rasa khawatir. Ada ketakutan juga. Mereka yang selama ini selalu bersama-sama dengan Yesus, melihat apa yang Yesus lakukan. Tetapi tiba-tiba
mereka harus dipisahkan. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi artinya kalau murid-murid ini selama ada dengan Yesus, Roh Kudus itu tidak dicurahkan. Oleh sebab itu mereka harus ditinggalkan. Kristus harus menyelesaikan misinya. Dan itu berarti murid-murid ini akan sendirian. Tapi mereka tidak sendiri dalam arti tidak punya siapa-siapa. Tuhan sudah menjanjikan akan melengkapi mereka dengan seorang penolong. Tapi penolong itu tidak akan datang selama Yesus ada. Itu sebabnya dikatakan bahwa akan lebih berguna kalau aku pergi. Nah, Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 itu menegaskan bahwa penghibur yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Demikian firman-Nya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi roh ini akan memberikan pengertian, memberikan pengajaran tentang apa yang sudah Yesus lakukan selama murid-murid ini bersama dengan dia. Dan dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Makanya ada orang yang bisa membaca Alkitab yang sama, tetapi yang satu tetap menyangkal Kristus, menyangkal Yesus, dan yang satu tersentuh dan bisa menerima bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Yang satu tetap mengikuti kemauannya sendiri, kesenangannya sendiri, sementara yang satu membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita boleh saksikan saat ini banyak ya orang-orang yang dulunya non-Kristen, dulunya tidak percaya Yesus. Mereka ketika ibadah di tempat ibadah mereka sudah berkali-kali datang ke sana. Bukannya imannya makin tebal, tapi pulang ke Indonesia justru dia berubah. Dia tinggalkan agamanya yang lama, dia mengikut Kristus. Salah satu yang kalau boleh saya sebutkan, Bapak Lukman Sardi. Ya, dia berangkat umroh beberapa kali, tetapi ada suatu saat dia bertemu dengan Yesus. Dan ketika dia pulang ke Indonesia, dia memutuskan untuk meninggalkan agamanya yang lama. Kenapa? Roh Kudus memimpin hidupnya untuk menemukan Tuhan yang benar. Tuhan yang menyelamatkan hidupnya, bukan janji-janji. Yang lain baru bisa menjanjikan. Tetapi Yesus sudah membuktikan bahwa dia adalah kebenaran dan dia adalah hidup. Buktinya apa? Yesus yang disalibkan dan mati, dikuburkan. 3 hari kemudian dia bangkit. Dan peristiwa itu akan kita peringati di minggu-minggu mendatang. Sangat luar biasa Tuhan kita. Dalam kisah para rasul pertama ayat yang ke-8 dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita sudah menerima roh yang sama, Roh Kudus itu, Yesus Tuhan kita itu ada dulu, sekarang, dan selamanya. Maka roh yang dicurahkan pada saat Yesus naik ke surga adalah roh yang sama yang kita terima juga. Maka kalau roh yang sama, tentunya kita juga akan mendapatkan karunia-karunia untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tinggal bagaimana kita berserah kepada pimpinan dari Roh Kudus ini. Apakah kita ngerem atau kita melepaskan diri untuk dipimpin Roh Kudus menjadi saksi-saksi Kristus dan memberitakan tentang Dia. Kita bersaksi, kita berbagi, maka Roh Kudus yang akan mengerjakan selebihnya. Dalam peristiwa conference yang lalu, ada seorang pastor dari Australia. Sahabatnya ini terlibat gay, dia dan pasangannya. Kemudian suatu ketika si sahabat yang gay ini datang kepada pastor. Dia berdiskusi dan pastor ini membatasi terlebih dahulu. Sebentar, kamu ngajak diskusi ya, bukan ngajak berdebat. Saya tidak akan mendebat apa yang kamu mau katakan, tetapi izinkan saya juga, saya akan memberikan kesaksian hidup saya. Jangan dibantah, dengar saja. Kamu setuju ya, terima. Tidak setuju, biarkan, tidak usah berdebat kita. Maka bersaksilah pastor ini tentang Yesus. Pertemuan pertama tidak terjadi apa-apa. Pertemuan kedua tidak terjadi apa-apa. Begitu seterusnya. Tetapi ada satu saat di mana sahabatnya ini datang kepada dia. Pastor, saya merasa hidup saya tidak benar. Saya mau bertobat dan tolong untuk saya boleh kembali kepada Tuhan. Pastor ini katakan, lah terus pasanganmu bagaimana? Setelah ini saya akan bawa pasangan saya untuk datang bertobat. Laki sama laki. Karena di sana sekarang kalau ngisi form gereja itu jenis kelamin enggak cuma laki perempuan. Ada lainnya sebutkan gitu. Jadi sudah banyak berubah dunia ini. Tapi pastor itu teguh, dia tetap di jalan Tuhan. Ya, kamu laki-laki harusnya menikah ya sama perempuan. Dan akhirnya pasangan ini mereka meninggalkan kehidupan gay. Mereka datang kembali kepada Tuhan. Nah inilah roh yang memberikan kita kekuatan untuk bersaksi. Dan roh yang sama itu menggerakkan pasangan gay ini. Memberikan pengajaran, memberikan pengertian, memberikan hikmat untuk memberikan keputusan mereka menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan. Yang dibutuhkan hanyalah kita bersedia, mau untuk berbagi. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengambil satu contoh dari kehidupan Simon Petrus. Ketika hidupnya bersama-sama dengan Yesus, dia memiliki kebimbangan, dia punya ketakutan. Bahkan ketika Yesus ditangkap,
di Taman Getsemani, dia takut, dia bersembunyi. Tetapi apa yang terjadi setelah Petrus menerima urapan dari Roh Kudus? Hidupnya berubah sama sekali. Dari tadinya dia takut menyatakan dirinya bahwa dia adalah pengikut Kristus, menjadi berapi-api. Dia enggak takut lagi yang namanya ditangkap, dia enggak takut lagi yang namanya akan dibunuh, enggak. Dan ada satu peristiwa yang menurut saya membuka mata banyak orang. Dan satu hal ini juga sering dipakai untuk membenarkan, kenapa sih orang Yahudi enggak makan babi, orang Muslim enggak makan babi, kenapa kamu Kristen makan babi? Ada satu peristiwa, yaitu seorang pemimpin pasukan namanya Cornelius. Dia seorang pemimpin pasukan Romawi. Tapi hidupnya saleh. Dia sering berderma dan dia sering berbakti kepada Tuhan. Suatu ketika Simon Petrus diutus untuk datang menemui Cornelius. Dalam satu perjalanan, Petrus diberikan penglihatan. Banyak hewan di sana, yang haram maupun yang halal. Petrus disuruh memilih, sembelihlah, makanlah. Dan dia menolak, aku tidak pernah makan yang tidak tahir. Dan penglihatan itu datang sampai 3 kali. Akhirnya Simon Petrus sadar bahwa Allah berkehendak yang lain. Apa itu? Bukan hanya sekedar makanan dan minuman. Yang dikatakan di sana adalah Allah tidak mengharamkan, maka janganlah kamu mengharamkan. Kalau dahulu keselamatan itu eksklusif hanya untuk orang-orang Israel, menurut orang Israel. Eksklusif. Berita keselamatan itu ya hanya untuk kami, bukan untuk semua orang. Tetapi dari penglihatan yang Petrus terima, akhirnya dia sadar bahwa Allah punya rencana yang berbeda dari apa yang dipahami mereka selama ini. Bahwa berita keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk seluruh umat manusia, semua orang yang mau percaya dan menerima Kristus. Itulah berita keselamatan yang ingin Tuhan sampaikan. Coba bayangkan kalau memang keselamatan itu hanya untuk orang Israel, maka hari ini kita tidak akan datang ke gereja. Kita tidak ada yang mengenal Kristus. Tetapi karena berita keselamatan yang oleh karena rancangan Allah ini adalah untuk seluruh umat manusia, maka kita yang mau menerima Kristus, kita yang mau percaya dan menerima Kristus itu, kita beroleh kesempatan untuk mendapatkan hidup yang kekal melalui pengorbanan Yesus. Pada saat Petrus memberitakan kesaksiannya kepada Cornelius, apa yang disaksikan? Sebetulnya apa yang disaksikan Cornelius juga sudah tahu sebetulnya. Bahwa apa yang disampaikan adalah berita tentang pengajaran Kristus. Bagaimana Yesus memberikan pengajaran-pengajaran selama hidupnya. Kemudian bagaimana dia disalibkan. Bagaimana dia mati dan dikuburkan. Dan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Itulah yang disampaikan. Bahkan
Petrus, dia berpikir, apa gunanya lagi untuk membaptiskan mereka dengan air sementara Allah sudah membaptiskan mereka dengan Roh Kudus. Tetapi Tuhan berencana bahwa baptisan air, baptisan yang diberikan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudusnya itu adalah untuk menegaskan, adalah untuk memeteraikan. Sehingga pada akhirnya Cornelius beserta keluarganya mereka dibaptiskan. Dan oleh kuasa Roh Kudus mereka boleh percaya. Ada beberapa hal yang saya bisa temukan dari firman Tuhan tentang Roh Kudus. Ada 7 hal yang dapat saya garis bawahi bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur yang Tuhan berikan. Bagaimana ketika orang itu dalam kebimbangan, dalam ketakutan, dalam kesedihan, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Yang kedua adalah Roh Kudus mengajarkan kepada kita dan mengingatkan tentang Kristus Yesus. Berita keselamatan itu tidak boleh berhenti di dalam diri kita masing-masing sendiri ini. Enggak. Kita harus memberitakannya kepada orang lain. Supaya dengan pengajaran yang kita terima, kita juga mengajarkan hal yang sama kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Karena bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak pernah mendengar? Hal yang ketiga adalah Roh Kudus ini dia memberikan kesaksian tentang Yesus. Bagaimana kita bisa percaya? Kalau dulu sebelum Alkitab itu ditulis, semuanya diberitakan secara lisan. Artinya apa? Dari cerita mulut ke mulut. Bagaimana kita bisa beriman? Bagaimana kita bisa percaya? Sementara kita bisa melihat sekeliling kita, demikian banyak orang yang menolak. Mengatakan bahwa yang disalibkan bukan Yesus. Itu adalah Yudas Iskariot yang diserupakan. Dari cerita yang lain, oh bukan, dia Simon dari Kirene yang diserupakan. Allah kita bukanlah Allah yang pendusta. Yang perlu membohongi kita, percaya bahwa Yesus disalibkan padahal orang lain. Enggak. Karena kasih Bapa kepada kita, maka dikorbankan anaknya yang tunggal itu untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah Allah kita. Hal yang keempat, manifestasi dari adanya Roh Kudus adalah dia memberikan kita hikmat. Dia memberikan pengajaran, dia mengingatkan kita, dia memberikan hikmat tentang apa yang Yesus sudah berikan dan tentang apa yang Yesus ajarkan. Manifestasi dari Roh Kudus, dia juga memberikan kuasa untuk menyembuhkan serta mengusir setan-setan. Ingat peristiwa ketika Yesus mengutus murid-muridnya. Kamu akan aku utus berdua-dua. Jadi enggak sendirian, mereka berdua-berdua. Dan kamu akan disertai oleh Roh Kudus. Kamu akan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan mengusir setan. Bagaimana dengan kita yang sekarang? Apakah kita punya cukup iman untuk kita juga mampu menyembuhkan? Kita berdoa dan doa kita dijawab, memberikan kesembuhan. Apakah kita cukup beriman untuk kita juga berani mengusir setan? Kita tengking.
Saya beli rumah dan pemilik lama dari rumah ini adalah orang yang suka datang kepada dukun-dukun dan suhu-suhu. Suatu ketika saya datang ke rumah itu, malam-malam sekitar jam 9:30, saya masuk ke sana. Dan ketika saya mau keluar, bulu tengkuk ini berdiri rasanya merinding-merinding. Dari saya berjalan, saya berhenti. Kemudian saya berbalik. Saya katakan apa? Saya adalah pemilik rumah ini. Saya anak Tuhan. Jangan ada di sini lagi, pergi. Dan sejak saat itu saya mau keluar malam, mau masuk ke situ malam, mau siang, enggak ada perasaan takut lagi. Hal yang sama harusnya juga dimiliki oleh rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita ini sudah ditebus sehingga hakikatnya kita adalah anak Tuhan, ciptaan yang serupa dengan Tuhan, itu dikembalikan oleh darah Kristus. Hal yang lain dari manifestasi Roh Kudus. Dia memberikan pengurapan atau tanda, meneguhkan. Oleh sebab itu ketika seorang bertobat menerima Kristus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang pribadi, dia selalu dimeteraikan, dia selalu diteguhkan dengan baptisan air. Dan setelah baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Yang ketujuh, Roh Kudus juga menguatkan iman kita. Beberapa tahun yang lalu kita bisa lihat muncul satu ini yang namanya ISIS, tahu ya ISIS? Berapa banyak orang-orang percaya yang dieksekusi sama mereka. Tinggalkan imanmu dan kamu hidup. Kalau tidak kamu mati. Berapa yang mati? Saat ini di Syria mulai muncul juga penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Di Afrika ada orang-orang Kristen yang dibunuh. Orang-orang Kristen yang diminta untuk meninggalkan imannya. Tapi mereka memilih untuk tidak meninggalkan Kristus. Karena Tuhan katakan apa? Kamu yang takut kehilangan nyawamu, maka kamu akan kehilangan. Tetapi yang tidak takut kehilangan nyawanya, kamu akan memperolehnya. Kematian bagi kita adalah melewati satu pintu dari kehidupan yang fana kepada kehidupan yang kekal. So, jangan tinggalkan Kristus. Tetap beriman kepadanya apapun yang kita hadapi. Berkaca dari 12 rasul, mereka hidupnya berakhir dengan mengerikan. Mereka dianiaya, mereka dibunuh. Hanya satu rasul Tuhan, yaitu Yohanes, yang sampai akhir. Kita pun akan mengalami namanya aniaya karena Kristus. Maka jangan tinggalkan Kristus. Tetaplah teguh di dalam Tuhan.
karena hari-hari tidak akan menjadi semakin baik. Alkitab sudah mengatakannya. Biaya-biaya akan semakin mahal, kehidupan tidak akan semakin mudah, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kita bisa berkaca pada pengalaman bangsa Israel. Dari tadinya bangsa yang ditindas, Tuhan keluarkan. Kita ini adalah Israel yang baru, Israel dalam iman. Dan Allah berkenan atas hidup kita. Amin. Senantiasa memimpin hidup kami. Engkau yang sudah menjamah hidup kami Tuhan. Sekarang penuhi hidup kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Penuhkan hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya amanat agung itu boleh kami kerjakan. Menjadikan semua bangsa menyembah Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan berkumpul kembali besok hari Jumat tanggal 18 April, yaitu peringatan Jumat Agung, saudara. Jangan lupa diikuti bersama-sama dengan sakramen perjamuan. Jadi hari Jumat tanggal 18 jam 10 kumpul kembali. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah mendengar firman kudus yang sudah Engkau taruh dalam hati hamba-Mu, yang sudah dengan taat menyampaikan sampai kepada seluruh jemaat kekasih-Mu ini. Bapak, berkati hamba-Mu, Bapak Markus Haryanto, dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Berkati hidupnya, berkati roh jiwa sampai dengan tubuh, berkati seluruh rumah tangganya dalam kasih, berkati maminya, berkati seluruh keluarga besar, berkati pula seluruh bisnis usahanya. Tuhan, Engkau beri kecerdasan, Engkau berikan hikmat, karena Engkau Allah yang tidak pernah mempermalukan hamba-Mu, yang dengan tekun mencari Engkau, berbakti kepada Engkau, bahkan mau menerjunkan diri di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa ke dalam doa kami untuk rencana ibadah peringatan akan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Dan ketika jemaat-Mu nanti akan berkumpul di hari Jumat Agung di tempat ini, ya Tuhan, Kau hadir lebih daripada sekedar peringatan,
tetapi Engkau akan menjamah hati kami. Tidak ada satupun hal yang sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang sebentar hendak kami himpun. Engkau berkenan untuk menyucikan dan akan dipakai untuk mendukung pekerjaan dalam pelayan dalam gereja ini. Bapa, dipermuliakan. Anugerah-Mu Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang mengasihi seluruh jemaat ini ya Tuhan. Engkau yang menjadi Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau, sumber dari segala kebenaran, kekudusan, kemuliaan. Engkau Tuhan mencurahkan berkat-Mu, berkat penyertaan, berkat kemenangan, berkat sukacita damai sejahtera kepada seluruh jemaat ini. Berkat di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Juru Selamat kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus yang memeteraikan kami menjelang hari penghakiman pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya berkata bersama, amin.